Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah tentang Amangkurat Agung. Cerita dari video sebelumnya. Tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Korban-korban misterius. Pesta perkawinan diselenggarakan secara meriah dan besar-besaran selama 3 hari 3 malam. Ribuan orang datang memberi ucapan selamat berbahagia kepada kedua mempelai. Berbagai kalangan yang diundang datang, beberapa pejabat yang punya pengaruh, beberapa saudagar, beberapa tuan tanah, beberapa juragan, orang-orang kaya di daerah Cilacap dan Banyumas, dan tentu saja rakyat di sekitar tempat mereka tinggal. Akhirnya Sekar Arum resmi menjadi istri Baba Ongtem yang kaya raya. Baba Ongtem walau sudah tua tetapi masih kelihatan gagah, memakai pakaian kebesaran bagai ksatria Cina. Sementara Sekar Arum memakai kebaya anggun seperti putri Raja Jawa. Makan dan minuman, kue, dan buah-buahan berlimpah ruah. Malam pertama digelar pertunjukan wayang kulit. Semalam suntuk dengan dalang terkenal dari daerah Banyumas. Malam kedua digelar orkes gambus Melayu. Pada malam ketiga digelar pertunjukan tayuban dengan mendatangkan penari-penari tandak yang cantik dari daerah Karawang. Ketika semua kesenangan dan kegembiraan usai setelah 7 hari berlalu, sejak pesta pernikahan itu Baba Ongtem terlihat murung dan gelisah, tanpa sebab. Bisa memaki orang yang tidak bersalah. Kadang anak buah yang tidak tahu apa-apa juga jadi sasaran kemarahannya. Persoalannya sebenarnya sepele. Ia uring-uringan lantaran sampai hari ini belum bisa memangguli istrinya. Seharusnya pada malam pertama, lazimnya pengantin baru sudah bisa mecah durian dan menikmati manis leginya cita rasa keperawanan istrinya yang berusia 17 tahun. Namun apa hendak dikata, Sekar Arum selalu menolak bahkan melakukan perlawanan ketika hendak dipaksa. Beruntung Baba Ongtem tidak memperkosa istrinya. Ia mengerti istrinya itu masih takut melakukan hubungan suami istri. Oleh sebab itu, ia masih bersabar, berharap suatu saat istrinya sudah siap menerima pusaka laki-lakinya. Malam itu Baba Ongtem tidur bersanding dengan Sekar Arum. Kamar pribadi rumahnya yang mewah di Cilacap di desa sedemikian rupa. Kamar raja yang hendak bercengkrama dengan istrinya, bau harum wangi memenuhi ruangan. Tempat tidur yang menggunakan pentul-pentul dan kasur bantal guling empuk serta spray bersih. Warna dinding tembok kamar berwarna merah muda. Sementara lampu kamar sengaja agak diredupkan, menciptakan suasana romantis, telah membangkitkan gairah hasrat bercinta. Perlahan, Baba Ongtem menggeser tubuhnya merapat ke istrinya. Tetapi Sekar Arum bergeming, matanya menatap kosong langit-langit kamar seperti ada sesuatu yang sedang dipikirkan. Melihat istrinya tak bereaksi, Baba Ongtem menjadi makin berani melanjutkan aksi gerila rayuan cintanya. Tanggungannya meraba tangan istri dan meremas lembut jemarinya. Nafsu bangkit, tiba-tiba ia hendak memeluk istrinya dan tangan kanannya menyelusup masuk ke bagian dada, mengusap-ngusap penuh kasih. Sesekali meremas lembut dan mempermainkannya. Namun, sejauh itu Sekar masih seperti robot tanpa reaksi sama sekali. Baba Ongtem merasa tubuhnya terbakar oleh nafsu birahi yang menggelagak datang. Tanpa bisa ditahan lagi, ia memeluk istrinya dan menciumi penuh nafsu. Baju tidur istrinya pun dicopot dan celana dalam istrinya dilepas agak terburu-buru dengan tangan gemetar. Kemudian ia membuka pakaiannya sendiri dengan tergesa-gesa. Namun, ketika nafsu telah memenuhi otaknya dan hampir saja berhasil merobek keperawanan istrinya, mendadak Bang Ongtem kaget ketika dari sela selangkangannya istrinya muncul seekor ulang belang putih kuning hitam.
merayap ke perutnya seketika ia menjerit panik, lalu meloncat turun dari ranjang dengan mata tidak percaya. Dari mana datangnya ular aneh itu? Sekar Arum tetap tergolek di atas pembaringan dekat sinar mata kosong. Menatap langit kamarnya, ia tidak peduli dengan situasi di sekelilingnya. Selama 7 hari ini ia bisa membujuk dan menggagalkan setiap rayuan suaminya. Lantaran ia masih bersikukuh menginginkan keperawanannya tetap utuh. Namun di balik sikapnya yang dingin itu, sebenarnya ia sadar bahwa tidak mungkin ia dapat menolak terus permintaan Baba Ong Tem yang mengajak bercinta, karena ia adalah istri yang sah. Awal mulanya adalah ketika Sekar Arum diajak mandi bareng sebelum tidur di ranjang. Pada malam pertama itu mendadak Sekar Arum merasa takut dan jijik melihat pusaka laki-laki Baba Ong Tem yang luar biasa besar dan panjang. Bayangkan menyeramkan mengganggu pikirannya tentang rasa sakit yang luar biasa, tentang robekan mahkota yang selama ini ia jaga. Apalagi ia pernah mendengar cerita pembantu perempuannya yang pernah diperkosa oleh Baba Ong Tem di kamar belakang. 3 bulan pembantu perempuan itu kesakitan sehingga tidak bisa berjalan sempurna, dan ketakutan setiap didatangi malam hari untuk diajak bercinta. Biarpun sudah berumur, suaminya itu punya kelebihan dalam memasukkan hasratnya, tetapi justru sering menyakiti perempuan yang digaulinya. Konon kabarnya suaminya itu punya guru spiritual perempuan di daerah Dieng yang bisa membuat laki-laki loyo jadi greng perkasa dan digandrungi perempuan. Keesokan harinya, rumah Baba Ong Tem geger. Laki-laki Cina itu ditemukan tewas dengan luka 2 titik di lehernya. Pihak berwajib yang memeriksa berkesimpulan bahwa Ong Tem tewas karena gigitan binatang berbisa. Pertanyaannya, binatang apa dan dari mana? Sekar Arum tidak bisa menjawab pertanyaan karena masih syok atas kejadian itu. Akhirnya seluruh rumah Baba Ong Tem digeledah untuk mencari tersangka. Dugaan kuat binatang pembunuh itu adalah seekor ular berbisa. Namun setelah diperiksa dengan seksama dan tidak ditemukan ular tersebut, maka pencarian pun dihentikan. 2 tahun kemudian, ketika usianya genap 19 tahun, Sekar Arum sekarang telah menjadi janda yang tersohor kecantikannya. Usaha Babang Ong Tem yang jatuh ke tangannya kini dipegang dan dijalankan oleh bapaknya. Dengan demikian, Juragan Wongso Sentiko telah menjadi usahawan hebat. Kekayaannya makin meningkat, posisinya menggantikan kedudukan Baba Ong Tem sebagai satu-satunya pengusaha sukses yang memegang ekonomi di wilayah Cilacap dan Banyumas. Dulu hanya sebagai juragan, sekarang telah meningkat statusnya menjadi seorang saudagar terpandang. Karena kedudukan inilah Wongso Sentiko akhirnya bertema dengan para pejabat berpengaruh mulai Wedan di Cilacap hingga bupati di Banyumas. Para pejabat memang sering menggunakan pengusaha sebagai perpanjang tangan mira tidak resmi. Dengan begitu mereka juga menikmati fasilitas dan pembangunan ongkos yang sudah menjadi aturan tidak resmi selama ini. Dari seringnya bertemu, Tuan Wedana Cilacap menjadi suka dan akhirnya ia mempersunting si janda Sekar Arum. Mendakat pun dimulai. Berbagai hadiah, barang indah dan mahal dari Belanda sering diberikan sebagai souvenir. Demikian pula hadiah berupa Rojo Brono dalam jumlah besar. Semua itu digunakan untuk menarik simpati dan memikat hati perempuan yang dicintainya. Seperti pada perkawinan pertamanya dengan Baba Ong Tem, kali ini pun Sekar Arum tidak bisa menolak kehendak orang berpengaruh di Cilacap itu. Siapa yang berani menentang kemauan Tuan Wedana pada waktu itu? Posisi kedudukannya ayahnya yang memegang monopoli perdagangan di Cilacap hingga daerah Banyumas. Setidaknya karena dukungan pejabat daerah suka atau tidak, kenyataan hubungannya yang saling membutuhkan itu harus disikapi dengan arif bijaksana. Bila masih ingin selamat, bukan tidak mungkin ada pengusaha lain yang mengincar warisan kedudukan Baba Ong Tem. Oleh sebab itu, sesekali lagi Sekar Arum harus mengorbankan perasaannya, terpaksa kawin dengan laki-laki yang bukan pilihan hatinya.
Pesta perkawinan yang kedua ini tidak kalah meriahnya dengan pesta perkawinannya dengan Baba Ong Tem beberapa tahun yang lalu. Bahkan mungkin lebih bergengsi, karena undangan yang datang dihadiri oleh pejabat di Cilacap dan Bupati Banyumas. Pesta juga berlangsung selama 3 hari 3 malam. Setelah menikah dengan Tuan Wedana, Sekar Arum diboyong oleh suaminya dan dibelikan sebuah rumah mewah. Berikut perlengkapannya di Cilacap. Janda cantik yang sedang mekar itu benar-benar dimanjakan Tuan Wedana. Hari-hari dilalui penuh gairah cinta sepihak, karena Sekar Arum memang tidak pernah cinta kepada suaminya itu. Setiap berhubungan badan, ia bersikap dingin, tak pernah menikmati indahnya dan lezatnya orang bercinta. Seperti orang pasrah, diperlakukan apapun tidak menolak, hanya tubuhnya yang ia berikan. Sementara hatinya dan pikirannya mengembara entah kemana. Tanpa terasa 3 tahun telah berlalu. Sekar Arum belum pernah hamil. Tuan Wedana kecewa. Apalagi selama 3 tahun ini ia seperti mengawini sebuah boneka tak bernyawa. Selama 3 tahun ini ia tidak merasakan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Terasa hambar meninduri gedebuk pisang. Dingin, tak ada perasaan hangat. Akhirnya Tuan Wedana kawin lagi dengan seorang gadis daerah Banyumas dan setahun kemudian punya anak. Hubungan antara Tuan Wedana dan Sekar Arum makin renggang, makin dingin. Lama-kelamaan Tuan Wedana lebih sering tinggal di rumah istri mudanya. Ia sekarang jarang datang ke rumah Sekar Arum, jarang memberi jatah biologis dan materi. Bunga harum janda kembang mewangi itu telah dicampakkan, dibiarkan lalu mengering sendirian. Ketika terjadi kemelut di dalam rumah tangganya, istri muda Tuan Wedana menghasut suaminya untuk menceraikan Sekar Arum. Entah mengapa, Tuan Wedana tidak ingin menceraikan Sekar Arum. Ia hanya ingin menggantung perkawinannya begitu saja. Desakan istri mudanya semakin kuat karena punya ambisi menguasai semua harta suaminya. Padahal Sekar Arum tidak pernah memusuhi, apalagi marah tatkala suaminya kawin lagi. Bagaimana tidak peduli suaminya maupun mengawini beberapa perempuan lagi, tetapi ia tidak mau disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Itu sama saja dengan mengusir dan mempermalukan harga diri serta kehormatan dirinya dan keluarganya. Jika sampai dipaksa, maka ia tetap akan melawan. Suatu malam ketika Tuan Wedana datang ke rumah Sekar Arum dan memintanya untuk sementara waktu pulang ke rumah orang tuanya, Sekar Arum menolak dengan tegas. Hal itu membuat marah Tuan Wedana. "Kang Mas, aku hanya meminta keadilan," kata Sekar Arum. "Keadilan? Keadilan macam apa yang kamu minta?" "Ceraikan aku." "Aku tidak akan menceraikan kamu." "Tapi aku tetap minta cerai, Kang Mas." Tuan Wedana tertegun mendengar ketegasan istrinya. "Untuk sementara waktu ini aku meminta kau pulang ke rumah saudagar Wangso Sentiko sambil menunggu suasana menjadi dingin. Aku juga akan membujuk Mintaris dulu. Nanti jika kalian sudah akur, kau boleh kembali ke rumah ini lagi," bujuk Tuan Wedana. "Kang Mas lebih mementingkan Mintarsih daripada aku. Selama ini aku tidak pernah menuntut apa-apa. Tapi kenapa sekarang Kang Mas menekan aku?" Tuan Wedana mengeluh. Ia tidak sanggup menatap mata Sekar Arum. "Aku memang mencintaimu, tapi kau tak pernah memberikanku kebahagiaan. Kau selalu bersikap dingin, padahal aku menginginkan kehangatan jiwamu, bukan cuma tubuhmu. Jujur, aku mendambakan keturunan dari rahimmu. Kau bisa kasih aku anak, Herum?" Sekar Arum terdiam sesaat. Dalam soal ini ia merasa bersalah. Menurutnya perkawinan adalah bersatunya 2 jiwa dan 2 pikiran dalam satu wadah rumah tangga. Sederhana saja, tidak mungkin bisa bercinta bila hatinya tak ada di sana. Pendek kata, perkawinan memang tak berdasarkan rasa saling mencintai. Bagaimana mungkin ini harus melayani suaminya, sedangkan ia tak punya rasa cinta? Yang ada malah merasa jijik yang tertahan, dan itu menyiksanya
Setiap kali suaminya memaksa minta dilayani hasrat biologisnya. Selama beberapa tahun belakang, ia merasa seperti diperkosa oleh suaminya. Setelah menghela nafas berat, Sekar Arum menjawab, "Sebaliknya aku tak pernah mencintaimu, Kang Mas." "Apa katamu? Kau tak pernah mencintai aku?" "Ya, selamanya aku tak bisa mencintaimu. Jadi, selama ini aku mengawini mayat hidup." "Maafkan aku, Kang Mas. Maafkan aku." "Keterlaluan kamu, Sekar Arum. Kita memang sudah tidak cocok, Kang Mas. Hari ini juga kau harus pulang ke rumah orang tuamu." "Kang Mas mengusirku." "Aku tidak bermaksud begitu. Tapi jika terpaksa, aku tidak mau pulang, Kang Mas. Aku akan tetap berada di rumah ini." "Kau berani melawan perintah suamimu?" "Kang Mas tidak adil. Kang Mas telah menganiaya aku." 2 kali tamparan cukup keras mengena pipi kanan dan kiri istrinya. Sekar Arum menggigit bibirnya menahan rasa sakit. Walau yang lebih sakit adalah hatinya. Ya, hatinya sangat sakit. Akhirnya suami istri itu bertengkar hebat. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang tepat. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.